Madura, kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah. Hari ini saya ditemani oleh Pak Abdul Wafi, Wakil K3S Kecamatan Batu Marmar. Selamat pagi Bapak Wafi. Pagi. Nah, ini kita berada di SDN Bangserai 1. Apa yang menurut Bapak yang menonjol di SDN Bangserai 1? Sebelumnya ya, sebelum masalah menonjolnya, terlebih dahulu saya apresiasi kepada SDN keadaan Bangserai 1 dari sekolah yang sederhana menuju sekolah yang semakin maju. Semakin maju. Setiap tahunnya berkembang ya. Selalu, termasuk dari intake maupun intaknya semakin luar biasa. Sekolah yang benar-benar menyediakan kebutuhan masyarakat. Semua iya ada. Dari religius ya. Betul. Kebutuhan anak dari teknologinya lengkap sudah Lengkap semua ya. Dari Dan juga Pak, katanya ada karya dari guru nih. Iya, nah, iya. kita eksplor ternyata, penasaran kan? Kita Iya. eksplor bagaimana potensi dan prestasi yang ada di sekolah ini Iya. dalam satu lensa sekolah kita. Mari Pak Ovi. Selamat pagi Tretan Klik Madura, kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah kita. Hari ini spesial sekali kita berada di SDN Bangserai 1, Kecamatan Batu Marmar. Saya ditemani oleh Kepala Sekolah, Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu kepada Tretan Klik Madura nih. Ya. Terima kasih. Nama saya Amirin Hadi, Kepala Sekolah SDN Bangserai 1, Kecamatan Batu Marmar. Baik Tretan, ini bagus sekali ya Pak ya, nuansa di depan sekolahnya. Tapi meskipun lahannya minimalis, kita akan lihat bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah ini berlangsung dan juga kegiatan apa saja yang ada di sini. Mari Bapak. Pak Amir, dengan sekolah yang seperti ini minimalis ya, panjang ya ini tapi. Dan jumlah siswa yang berapa Pak? 170. 170 siswa. Cukup enggak Pak sebenarnya ini Pak? Nah, sebenarnya ini tidak cukup, kurang ya. Di sini kami kurang tidak punya perpustakaan, tidak punya ruang lab itu. Jadi tapi dimaksimalkan sebaik mungkin ya ini lokal semuanya. Jadi program-program literasi itu sudah ada ya Pak ya, numerasi dan alhamdulillah di setiap kelas ini sudah terpasang proyektor semua. Oke, nanti kita lihat ya Tretan ya. Jadi tidak hanya kelas digital aja. Bukan, semua kelas sudah kami siapkan. Semua kelas disiapkan untuk pembelajaran digital. Baik, ini memanjang Tretan, jadi hanya dari sana sampai ke sana. Bapak, kalau untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan siswa ini apa saja kira-kira? Ya, kami membiasakan hidup yang disiplin, terutama anak-anak harus belajar antri nomor 1 untuk
semua hal. Dan kedua yaitu menyangkut sampah. Sampah bersih sekali ya. Itu Di depan harus disiplin dengan harus sampah. disiplin. Jadi di dalam dan di luar ruangan ini sudah ada tempat sampah ya. Iya, Jadi anak-anak belajar untuk sadar bahwa lingkungan sadar ini bahwa, harus bersih begitu. Dan lagi kegiatan yang kami lakukan biasanya buat pembibitan tanaman seperti itu. Nah, Sudah digalakan jadi lumayan biar hijau. anak-anak itu sadar bahwa penting untuk menjaga keasrian alam ini. Allah titipkan alam ini kepada manusia untuk dijaga Untuk seperti itu. dijaga, Masya Allah Pak Amiril. Pak Amiril, ini kalau untuk ke ekstrakurikuler tadi saya disambut meriah sekali oleh tari-tarian dan pramuka juga ya. Ada program Banjari juga ya Pak? Iya, ada. Nah, Ya, itu seperti program itu. Banjari itu sejak kapan ada? Itu sudah 5 tahun yang lalu. Sudah 5 tahun yang lalu ya. Berarti sudah lama. Iya. Kira-kira apa nih perubahan dan pembaruan dari Pak Amiril selama Ya, selama di sini saya ini sudah 8 tahun di sini. Dan alhamdulillah kondisi siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 kondisinya tetap seperti itu. dan Ya. malah menambah Malah ya, nambah itu. bertambah ya Allah, luar biasa. Ini dari kelas berapa Pak? Kelas 4? Ini kelas 4, ini kelas 5, dan ini sebelah sana kelas 6. Dan ini kantor pun kita tidak punya. Jadi memanfaatkan Itu buat ruangan sendiri. ya? Iya, itu buat sendiri. Iya. Buatnya. Jadi memang Iya. ditata sebagaimana nyaman mungkin ya. Mungkin yang kami harapkan dari pihak pemerintah, terutama Dinas Pendidikan, perhatikan kami yang di desa ini. Kami Baik. tidak punya kantor, tidak punya perpustakaan, tidak punya lab. Padahal Tapi juga ini sarana prasarana penting iya, ya Pak ya. penting sekali. Jumlah siswa yang 170 Iya, dalam satu sekolah. iya. Baik, ternyata di tengah keterbatasan ruang, jadi Bapak menginisiasi ditaruh di sini ya Pak ya? Iya. Untuk kayu-kayu yang ini buat apa sebenarnya Pak? Ini pramuka, kegiatan Kegiatan pramuka. Jadi alat-alatnya ditaruh Iya. sini. Ya Allah Pak Amiril, kreatif sekali ya. Rasa-rasanya guru-gurunya ini kompak Ya, semua. kompak, alhamdulillah. Ini kita ke kelas mana Pak? Ya, kelas 5. Oh ini kelas 5. Oh sekatnya rolling door ya, sekatnya ya. Jadi nanti dibuka. Kami, buat rolling door kalau ada kegiatan-kegiatan seperti perpisahan seperti Oh itu. jadi dibuka. Iya, dibuka. Kreatif sekali memanfaatkan tata ruang dengan baik. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Fatim. Ini lagi pembelajaran apa Ibu? Matematika, kebetulan diadakan kuis menggunakan kuisis. Rasanya kalau matematika nih berat ya. Pelajaran matematika gampang nggak? Oh berat Ibu, gimana dong? Anak-anak kalau matematika berat, nanti diadakan kuis seperti ini anak merasa senang ya. karena Oke. langsung ke laptopnya. Top. Ini siapa yang sudah bisa pakai Chromebook ini? Sudah bisa pakai laptop semua? Oke, inilah bukti bahwa digitalisasi yang digalakkan Pak Amiril beserta juga Dewan Guru merata sampai ke kelas berapa Pak? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi anak-anak sudah mulai persiapan ANBK sejak dini. Ibu kalau untuk dampak-dampak pembelajaran digital terhadap anak-anak nih gimana Ibu? Dampaknya ini yang positif ya. Dampaknya yang pertama, anak-anak kalau ngupdate materi tidak hanya dari saya, langsung dari Google-nya, langsung dari media-media di Google. Di Google. Jadi aman ya, pembelajaran harus lebih interaktif. Interaktif tetap kan ada grup WA. Iya. Kalau untuk dampak negatifnya nih, yang Dampak buat negatifnya, anak-anak biasanya. ini anak-anak kalau malam kan biasanya belajar. Ini masih ngobrol di grup kayak gitu, Bu. Oh, karena masih punya WA semua ya. Biasanya belajar ngerjakan apa materi selanjutnya. Padahal anak-anak masih ngobrol di grup. Siapa ya sering ngobrol di grup ini? Bapak, untuk respon wali murid terhadap adanya pembelajaran digital di SD. Ya, alhamdulillah respon dari wali murid sangat mendukung sekali. Malah dari
SD tetangga mau pindah ke sini semua. Mau pindah ke sini semua karena Iya. digitalisasinya merata. Iya. Oke, luar biasa. Berarti ada paguyuban ya Bu ya, setiap Iya. kelas ya bersama wali murid ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ini ternyata satu lagi. Jadi setiap kelas sudah ada media tanam untuk proyektor dan juga di kelas masing-masing. Jadi nanti Tretan lihat di cuplikan video program Lensa Sekolah Kita. Terima kasih Ibu. Mari belajar yang benar ya. Ini kelas digital dan di luar ini belum ada pagar khusus ya Pak ya? Oke, jadi masih pagar Ini masih buat sendiri. Oh, buat sendiri. Baik. Ini juga ternyata merupakan usaha penghijauan Bapak Amiril di SDN Alhamdulillah. Bangsera 1. Ini anak-anak sudah bisa tanam apa? Kates Pepaya, ya, pepaya pepaya di ya, masing-masing bahasa sudah. Indonesianya. Iya, sudah. Iya. Jadi sudah mulai ada yang tanam. Ini Iya, yang iya. baru ya. Yang baru Yang ini. baru. Baik. Ternyata nanti kita lihat ya. Ini di kelas 6 katanya juga ada kelas literasi ya Pak ya? Ya, ini kelas 6. Kelas 6, kelas apa kalau kelas 6? Tema kelasnya? Kelas literasi. Kelas literasi, baik. Wow, bagus ya, sesuai dengan namanya. Tema literasi jadi ramai sekali. Ini karya-karya siswa semua dipajang di sini ya. Ada kelas member ternyata. Oh, jam disiplin. Jadi ini saya ingat waktu sekolah dulu. Datangnya jam 6:30. Jadi diatur di sini ya. Tapi ini kreatif sekali. Ini guru dan juga murid-murid ya yang membuat. Kira-kira siapa wali kelasnya ini? Nah, ini Ibu Handrea. Ibu Ini Handrea. juga calon guru penggerak, Oke, juga Masya Allah. guru konten kreator Kemendikbud Jawa Timur. Wow, luar biasa. Ternyata tidak hanya siswa yang harus digalakkan dengan digitalisasi. Dewan guru juga tidak boleh ketinggalan. Salah satunya ini, Ibu Andrea. Ibu Handrea. Handrea. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Aduh, dengar suaranya aja suara-suara konten kreator ya. Ini kelas literasi, Bu. Iya. Kenapa bisa menciptakan kelas literasi ini yang harus ramai dan nyaman gitu Iya. bagi anak-anak? Sebenarnya nggak harus ramai dan harus nyaman, Nyaman. ya. Jadi kita itu emang menginginkan kelas yang diinginkan oleh murid gitu. Seperti jadi apa? Nah, iya, jadi saya selalu negosiasi sama anak, ayo kita bikin kelas kita kayak gimana, saya bilang gitu. Terus anak-anak, ayo Bu, jadi konsepnya dari anak-anak semua gitu. Saya mengikuti mereka. Oke, jadi apa aja yang ada di kelas literasi yang biasa dilakukan di kelas literasi? Ya seperti biasa ya, mungkin sudah seperti sekolah-sekolah lain 15 menit sebelum jam masuk itu kita baca buku gitu. Ini Itu juga buku-bukunya kebiasaan ya. tiap hari ya. Karena memang di tengah keterbatasan ruang perpustakaan tidak membuat upaya dari Dewan Guru itu down juga ya Bu ya. Tapi justru makin semangat untuk menyamakan pendidikan. Bahkan di sekolah-sekolah lain juga mungkin begitu ya. Ada perpustakaan tapi pojok bacanya sepi. Ya, ini pojok bacanya ramai sekali. Ini juga karya-karya siswa ya Bu Iya, ya. benar-benar ini karya-karya anak-anak. Kayak ini kan semua tema-tema yang ada di kelas 6 seperti ASEAN gitu. Saya memanfaatkan kardus daripada nggak dipakai, mending buat ini. Anak-anak juga mengeluarkan budget yang dikit kan gitu. Jadi printnya juga di sini Iya gitu. Jadi nggak ada oke. sumbangan atau apalah. Kalau kelas literasi biasanya tentu ada implementasinya ya. Ini dari Bapak sendiri atau dari Ibu nih? Awalnya idenya saya, cuman saya pasti selalu minta izin dong ke kepala koordinasi sekolah. kepada Iya, Pak Amiril, iya. ya. Terus akhirnya juga menggerakkan untuk kelas-kelas lain ke teman-teman sejawat, kita ajak kolaborasi. Ya, dan contohnya ini jadi kelas percontohan dah gitu. Kelas percontohan dulu. Berarti kalau implementasi untuk anak-anak seperti puisi kan literasi ini luas ya Bu Iya. Andrea ya. Nggak hanya baca saja. hanya baca, Nah, betul. kira-kira apa yang lagi Ibu upayakan untuk anak-anak? Yang diupayakan ya kayak puisi sih sebenarnya, kayak kemarin juara juga di kecamatan, iya. Kecamatan Batu Marmar? Iya benar, Dapat juara berapa itu? Juara 2 kemarin. Juara 2 Iya, luar yang biasa. perempuan. Di kelas 6 juga ini? Iya, ada di kelas 6. Berarti kita Iya, lagi juara. kalau Tretan Klik Madura minta bukti, nanti kita akan tampilkan puisinya ya. Dari SDN Batu Marmar. SDN
Bangsera 1. Iya. Kalau untuk tulis menulis Ibu, apakah sudah punya karya tulis? Kebetulan kalau anak-anak hanya sekedar nulis di sekolah aja ya. Kalau saya udah ada di sekolah ini ada, bukan hanya saya, tapi ada di guru kelas 4 ya. Dua orang guru. Jadi ya jadi penulis. Penulis juga. Luar biasa. Ini rasanya kita Dan harus karya tulisnya sudah ada. sudah ada. Nanti kita lihat ya Bu ya, Bu Andrea. Baik, ini apa aja yang mau dikasih tahu sama Tretan Kuek Madura? Oh, ada kaca juga ya. Jadi harus tetap rapi ini. Kak Bila mau ngaca dulu, takut gak rapi. kebetulan kelas 6 ini kan memang udah mengalami pubertas ya. Jadi memang perlu untuk kaca itu. Bahkan saya kalau di awal masuk pembelajaran, saya itu selalu bagi-bagi Rexona. Oh, sama mereka ya? Iya. Oke. Juga Oh, bentuk kesadaran untuk anak-anak kan. kebersihan dan Iya, penting kerapian. banget kayak gitu. Mungkin kalau di sekolah lain nggak ada kayak gitu. Itu inovasi saya sih sebenarnya. Jadi Ibu peduli juga terhadap kebersihan anak-anak, tidak hanya mereka belajar ya, tapi bagaimana mereka nyaman dulu belajar. Oh, ini juga, ini kan implementasi literasi nih, mereka udah baca, lalu nanti ditulis di sini bagaimana betul pelapah pejuang pengolah sampah. Ini program P5. P5, iya. Dijadikan, oh karya-karya tadi ya, seperti di sini. Baik, ini Janji-janjinya juga. mereka gitu. Oh, ini juga janji-janjinya mereka ya. Oke, di shoot ya nanti ya. Aku berjanji akan buang sampah kepada tepatnya Izul. Kalau Izul mengingkari, nanti Pak Amiril ambil aksi ya. Baik, terima kasih Bu Andrea. Rasanya Tretan menarik sekali. Pendidikan tidak berhenti berinovasi. Dan anak-anak juga harus terus senang dan gembira agar pendidikan itu berjalan dengan baik ya Pak ya. Di SDN Bangsera 1. Tretan, kita akan ke kelas 1 mungkin ya Pak ya, atau kelas 2. Kita lihat bagaimana kegiatan belajar mengajar yang fokusnya pada calistung Bapak. Baca, tulis, dan hitung. Selengkapnya di Klik Madura. Baik Bapak, asal jalan-jalan di sini ya, inilah karya dari guru SDN Bangsera 1 ya Pak ya? Iya. Ibu Nur Fatimah sama Bu Dea. Ini merupakan salah satu representasi daripada kegiatan literasi yang ada di sekolah. Nantinya mungkin akan disampaikan kepada siswa juga. Bapak Mungkin ada siswa-siswa yang bakal menulis kita. betul. Implementasi dari usaha literasi tadi ya, dari guru. Baik, ini memang parkirannya di sini ya Pak ya? Iya. Jadi memang Lahannya udah gak ada lagi. betul, gak ada lagi. Kalau untuk jamban, fasilitas kamar mandi? Kamar mandi itu di belakang. Oh, di belakang ada di sini ya. Untuk murid gak ada. Oke. Untuk jamban belum dapat bantuan juga. Untuk calistung Bapak, untuk kegiatan tadi kan literasi, digitalisasi. Untuk fokus kepada calistung ini kelas 1, Iya, 2, kelas 3? 1, 2, 3. Oke, kalau kelas 1 biasanya media pembelajarannya banyak nih Pak. Iya. Kira-kira kalau di sini kan tadi banyak kelas 1 tuh muridnya. Ada berapa kira-kira? Itu ada 30 orang. 30 orang, satu kelas ya. Iya, satu Oke, kelas. dan masih fokus pada baca, tulis itu. Kalau pembinaan membaca ada nggak? Ada, kalau yang untuk yang belum bisa baca kita fasilitasi, kita panggil ke Kantor ya. dikasih pembinaan khusus. Pembinaan khusus, berarti memang benar-benar ngejos nih Iya, dewan guru. ngejos. Bapak, ini rencananya kalau misalkan ada bangunan baru mau ditaruh mana Pak? Ya ke atas Ke atas iya, ya, ke atas. tidak ada lagi Iya. Tretan ini. Mungkin Hanya ini. dengan itu bisa meningkatkan kualitas di SDN Bangsera 1. Karena kepercayaan masyarakat selalu Iya, bertambah setiap selalu tahun. bertambah tiap tahun. Makanya kami mohon kepada pihak yang wajib yang berwenang, Berwenang, kami ya. mohon bantuannya untuk SDN Bangsera 1. Dan itu merupakan harapan Bapak ke depannya ya. Iya. Seperti perpustakaan, ruang lab dan jamban juga kami belum punya seperti itu. Agar menyediakan fasilitas yang nyaman, Iya. agar anak-anak Agar merasa aman. aman dan senang belajar di SDN Bangsera 1. Dan itu memang tujuan kami, yaitu sesuai dengan kurikulum Merdeka, membuat anak senang Buat anak senang dalam belajar. Seperti itu. Baik.
Pak Amiril, sampai di sini kita ya roadshow kita tim Lensa sekolah kita berada di SDN Bangsere 1. Luar biasa di tengah keterbatasan ruang, tidak menjadikan hambatan bagi Dewan Guru untuk terus berkarya dan menyampaikan ilmu-ilmunya sebagai inovasi sekolah. Dan semoga pendidikan ini terus merata dan berjalan dengan baik kepada siswa dan juga Dewan Guru. Baik Pak Amiril, dari kita berdua nih pamit undur diri. Bisa salam Lensa sekolah? Bisa? Salam Lensa sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Tretan Klik Madura sudah tetap setia untuk menonton program Lensa sekolah kita di SDN Bangsere 1, tepatnya di Kecamatan Batu Marmar. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Hari ini kita berada di Kecamatan Batu Marmar, tepatnya di SDN Bangsere 1. Kita sudah eksplor potensi yang luar biasa di sini, merupakan sekolah yang religius, adaptif, dan inovatif. Kita akan eksplor keseruannya dalam program Lensa sekolah kita. Saya ditemani oleh Wakil K3S Kecamatan Batu Marmar dan juga tentunya tuan rumah kita, Kepala SDN Bangsere 1. Baik, inilah semangat dari siswa-siswi SDN. Baiklah, inilah semangat dari siswa-siswi SDN Bangsere 1. Salam Lensa.